pertama, jelaskan bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dijalankan melalui pembiasaan, pembelajaran, dan pengalaman, dan dilakukan kebebasan berpendapat karena itu bagian penting dari sebuah demokrasi. Kebebasan ini diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang bebas berpendapat yang dapat disalurkan melalui berbagai media sosial. Bagaimana konstitusi menjamin perbedaan pendapat dalam suatu rapat? Konstitusi menjamin perbedaan dengan memberi hak keputusan diambil lewat musyawarah sehingga setiap suara tetap dihargai. B. Mengapa demokrasi kerakyatan merupakan demokrasi yang cocok untuk Indonesia? Demokrasi kerakyatan cocok untuk Indonesia karena selaras dengan sila-sila Pancasila, mengutamakan musyawarah, menghargai keberagaman, dan sesuai budaya, gotong royong sehingga keputusan dapat diterima oleh seluruh rakyat. C. Menurut kamu, bagaimana pemberlakuan demokrasi di Indonesia? Melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, serta pengambilan keputusan dengan musyawarah sesuai nilai Pancasila. Apa dampak amandemen terhadap kehidupan kita sebagai bangsa? Perubahan dari negara yang bersifat subjektif berubah menjadi objektif. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2, hasil amandemen. Lalu, rule of law menjadi panglima tertinggi dapat dilihat pada pasal 1 ayat 3. Kita harus tunduk pada hukum dasar yaitu UUD NRI 1945. Lalu perubahan UUD NRI tahun 1945 menjadi rakyat berdaulat, bukan pemerintah ataupun negara. Selain itu, check and balance sebagai kontrol lembaga rakyat dapat memilih rakyat langsung, wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden. Lalu, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengamandemen UUD NRI 1945? Untuk dapat mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat beberapa syarat penting yang diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Syarat tersebut adalah 1. Usul perubahan harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari seluruh anggota MPR. Artinya, tidak semua anggota boleh mengusulkan sendiri-sendiri. Harus ada dukungan dari anggota MPR. Lalu yang kedua, sidang MPR yang membahas usulan amandemen harus dihadiri oleh minimal 2/3 dan seluruh anggota MPR. Syarat ini agar sidang dapat berlangsung secara sah. 3. Jelaskan tentang periodisasi pelaksanaan UUD NRI tahun 1945. Periode 1, 1945 sampai 1949, 18 Agustus sampai 27 Desember. UUD RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. UUD 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. UUD NRI 5 Juli 1959, 19 Oktober 1999. A. Menurut kamu, kenapa UUD NRI 1945 itu beda masa pemberlakuannya sampai saat ini? Karena situasi politik dan kondisi negara berubah-ubah. Kondisi negara belum stabil 1945 sampai 1950. 2. Perubahan bentuk negara RIS 1949. 3. Pemerintahan ingin menyesuaikan sistem politik. B. Menurut kamu, masa yang paling bagus pemberlakuan UUD NRI 1945 periode kapan? Setelah amandemen, yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang, karena kekuasaan presiden dibatasi 2 periode dan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.